Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dan saya Cantika Widiapnisa. Sekarang kita sudah berada di bab 17, yaitu Remote Access Server. Nah, berikut adalah materi yang akan kita pelajari pada bab ini. Nah, ini ada SSH to Debian Ubuntu Server, merubah default port SSH, allow users pada SSH, konsep private public key, konfigurasi SSH dengan private public key Debian, konsep authorized keys, konfigurasi public key manual, private public key pada Windows Part 1, private public key pada Windows Part 2. Kemudian ini adalah remote dari Windows ke Debian Ubuntu Server, disable password authentication, generated private public key pada router Debian, SSH agent, SSH add. Oke, sekarang kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu SSH to Debian Ubuntu Server. Oke, di sini kita akan melakukan SSH pada klien Ubuntu ke server Debian maupun server Ubuntu. Oke, sekarang kita langsung saja ke VirtualBox-nya. Nah, di sini dipastikan klien Ubuntu itu sudah bisa berkomunikasi ke Ubuntu server dan juga Debian server. Oke, sekarang kita akan ping ke Debian server. Ini IP-nya 10.10.10.10.5. Oke, di sini kita sudah bisa berkomunikasi, lalu kita akan ping pada Ubuntu server. Nah, ini kita sudah bisa terhubung ke kedua server. Ini kita clear. Oke, di sini kita akan melakukan SSH ke Debian server terlebih dahulu. Nah, di sini kita ketik saja SSH, kemudian usernya Cantika, kemudian add, lalu IP-nya, yaitu ini 10.10.10.5. Kemudian di sini kita diharuskan untuk memasukkan passwordnya. Oke, kita enter. Nah, di sini kita sudah bisa SSH ke server 1 Debian. Oke, sekarang kita akan melakukan SSH ke server 2 Ubuntu. Ini kita klik. Nah, lalu ini kita masukkan perintah yang sama, yaitu ini SSH, kemudian nama usernya. Ini Cantika 56, kemudian add, lalu IP-nya. Ini kita masukkan passwordnya. Oke, di sini kita sudah berhasil melakukan SSH ke server 2 Ubuntu. Oke, sebelumnya kita sudah melakukan SSH dari klien Ubuntu ke server 1 Debian dan juga server 2 Ubuntu. Oke, sekarang kita akan pergi ke putih. Nah, di sini untuk default port SSH adalah 22. Nah, kita tidak boleh menggunakan port 22 ini dikarenakan nantinya jika kita menggunakan port 22, kita bisa terkena brute force atau percobaan login terus-menerus ke server kita oleh orang yang tidak kita kenal. Oleh sebab itu, kita diharuskan untuk mengganti portnya supaya tidak 22 lagi. Nah, sekarang kita langsung saja pergi ke server 1. Nah, di sini kita ketik perintah nano etc ssh sshd kemudian config. Nah, di sini port 22 kita ganti menjadi port 2215. Oke, kita Ctrl X Y enter. Lalu di sini kita systemctl restart SSH. Kita enter. Lalu kita akan melihat status SSH-nya, yaitu systemctl status SSH. Oke, di sini SSH-nya sudah aktif dengan menggunakan port 2215. Oke, sekarang kita langsung saja pergi ke klien Ubuntu. Oke, di sini kita akan melakukan SSH lagi seperti perintah yang sebelumnya kita gunakan, yaitu ini kita SSH, lalu nama servernya, lalu IP-nya. Kita enter. Nah, di sini terdapat connection refused.
Itu dikarenakan kita sudah tidak menggunakan port default SSH lagi. Nah, sekarang kita sudah menggunakan port 2215. Jadi kita ketik saja perintah SSH, kemudian nama user, lalu IP-nya, dan ini kita tambahkan minp. Ini minp itu adalah portnya. Kemudian ini kita masukkan port yang baru saja kita ubah, yaitu 2215. Oke, kita enter. Nah, lalu kita masukkan password. Oke, di sini kita sudah berhasil masuk ke server 1 Debian dengan menggunakan port 2215. Nah, sekarang kita juga akan melakukan hal yang sama pada server 2. Oke, ini kita akan pergi ke server 2. Lalu kita ketik saja perintah nano etc ssh sshd config. Oke, di sini portnya kita ubah menjadi port 2213. Ini kita Ctrl X, Y, enter. Kemudian systemctl restart SSH. Lalu kita akan melihat statusnya. Ctl status SSH. Oke, di sini SSH-nya sudah aktif dengan menggunakan port 2213. Oke, sekarang kita langsung masuk ke Ubuntu client. Nah, di sini kita klik saja ini yang tambah ini. Oke, di sini kita akan melakukan SSH ke server 2 Ubuntu. Yaitu ini kita masukkan perintah yang sama, yaitu SSH, kemudian nama usernya, kemudian IP-nya. Lalu minp, masukkan portnya 2213. Enter. Ini passwordnya. Oke, sekarang kita sudah berhasil melakukan SSH ke server 2 Ubuntu dengan menggunakan port 2213. Oke, sekarang kita akan allow users pada SSH atau hanya mengizinkan beberapa user saja pada SSH. Oke, sekarang kita langsung saja pergi ke Ubuntu client. Nah, di sini kita akan membuat users baru. Ini dengan menggunakan add user. Ini Cantika 2. Kita enter. Nah, kemudian ini kita ketik passwordnya. Oke, kemudian untuk deskripsinya itu teman-teman bisa skip saja. Oh, ini kita klik Y. Oke, di sini kita bisa cek menggunakan get etc passwd. Nah, bisa diperhatikan di sini kita memiliki dua user, yaitu Cantika dan Cantika 2. Oke, sekarang kita akan membuat user lagi dengan perintah add user. Ini misalnya Cantika 3. Kita enter. Kemudian passwordnya. Klik Y. Oke, kita akan cek lagi nih dengan menggunakan perintah get etc passwd. Oke, di sini kita sudah memiliki 3 user, yaitu Cantika, Cantika 2, dan Cantika 3. Nah, sekarang kita akan mengizinkan hanya user Cantika saja yang bisa melakukan SSH. Nah, sekarang pasti pada defaultnya itu Cantika 2 dan Cantika 3 itu bisa melakukan SSH. Oke, kita bisa coba. Ini kita exit terlebih dahulu. Exit lagi. Exit. Oke, di sini kita clear. Nah, di sini kita akan coba untuk melakukan SSH dengan menggunakan nama user Cantika 2. Ini kita ketik perintah SSH, kemudian Cantika 2, add, kemudian IP-nya, kemudian minp, kemudian 2215. Kita enter. Kemudian ini kita ketik yes. Oke, kita masukkan passwordnya. Nah, di sini kita bisa melakukan SSH dengan menggunakan user Cantika 2. Nah, oke, kita exit lagi. Kita akan coba SSH menggunakan user Cantika 3.
Nah, di sini kita ketik lagi perintah SSH, kemudian nama usernya yaitu Cantika3, kemudian add, lalu IP-nya, kemudian portnya. Kita enter. Ini kita masukkan passwordnya. Oke, di sini kita juga bisa melakukan SSH dengan menggunakan nama user Cantika3. Nah, sekarang kita akan membuat supaya hanya user Cantika saja yang bisa melakukan SSH. Jadi supaya Cantika2 dan Cantika3 itu tidak bisa melakukan SSH. Nah, bagaimana caranya? Oke, sekarang kita akan masuk ke root terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini kita ketik perintah nano etc ssh sshd, kemudian config. Kita enter. Nah, di sini di bawah tulisan port 2215 kita ketik perintah allow users Cantika. Oke, di sini kita Ctrl X, Y, enter. Kemudian kita ketik perintah systemctl restart SSH. Oke, sekarang kita akan coba melakukan SSH menggunakan user Cantika2 dan Cantika3, dan pastinya itu sudah tidak bisa karena sekarang kita sudah mengubah pengaturannya supaya hanya yang bisa melakukan SSH itu adalah user Cantika saja. Oke, ini kita akan coba. Nah, di sini kita akan coba SSH, kemudian nama usernya yaitu Cantika2. Kemudian ini 10.10.10.5 min p2215. Oke, kita enter. Lalu kita masukkan passwordnya. Oke, di sini permission denied itu dikarenakan kita sudah tidak mengizinkan user Cantika2 itu melakukan SSH. Oke, ini kita Ctrl C. Kemudian ini kita akan coba juga untuk SSH Cantika3. Apakah bisa? Nah, ini juga tidak bisa, padahal saya sudah memasukkan password dengan benar. Oke, sekarang kita akan coba untuk SSH menggunakan user Cantika. Nah, di sini kita hanya bisa melakukan SSH dengan menggunakan user Cantika. Jadi, user Cantika2 dan user Cantika3 sudah tidak memiliki izin untuk melakukan SSH. Oke, di sini saya akan menjelaskan konsep private dan public key. Nah, di sini kita langsung saja ke Ubuntu client. Nah, di sini kita akan melakukan SSH, lalu masukkan password. Nah, biasanya kita melakukan remote SSH itu dengan menggunakan user, kemudian kita memasukkan passwordnya. Namun, sebenarnya cara ini itu tidak secure atau aman. Nah, pada SSH itu memiliki metode autentifikasi yang lebih secure atau aman, yaitu dengan membuat private key dan juga public key. Nah, di sini nantinya kita akan membuat private key pada klien Ubuntu dan kemudian kita akan memberikan public key ini ke server Debian. Nah, di sini bisa kita bayangkan bahwa private key itu adalah kunci, kemudian public key itu ada gembok dan juga kuncinya. Nah, di mana public key ini kita akan berikan ke server 1 Debian dan nantinya yang akan bisa melakukan SSH ke server 1 Debian itu hanya yang memiliki private key atau yang memiliki kuncinya, yaitu klien Ubuntu. Nah, dengan menggunakan cara ini itu kita bisa lebih secure atau aman. Oke, sekarang kita akan melakukan konfigurasi private key Debian dan juga public key Debian. Nah, sekarang kita langsung saja pergi ke Ubuntu client. Nah, untuk
melakukan konfigurasi private key dan juga public key, itu kita hanya menggunakan perintah SSH, kemudian strip keygen. Kita enter. Nah, di sini nantinya filenya itu akan tersimpan di directory home, kemudian directory Cantika. Nah, directory Cantika ini merupakan directory milik user Cantika ya teman-teman. Kemudian directory .ssh, kemudian id_rsa. Nah, intinya nantinya file ini akan tersimpan di directory .ssh. Nah, setiap file yang diawali dengan titik itu merupakan hidden file atau hidden folder, dimana kita tidak bisa melihatnya kecuali kita menggunakan -a. Oke, di sini kita enter saja ya teman-teman. Nah, di sini kita diharuskan untuk membuat passphrase. Nah, fungsi dari passphrase ini merupakan password dari private key. Nah, nantinya sebelum kita akan menggunakan private key, itu kita diharuskan untuk mengisi passwordnya terlebih dahulu. Oke, di sini saya akan membuat passwordnya 123. Ini kita enter. Kemudian ini kita masukkan passwordnya lagi 123. Oke, di sini kita sudah berhasil ya teman-teman. Ini kita akan ls. Nah, di sini saat kita ls tidak ada folder .ssh. Nah, kita akan menggunakan ls-a. Oke, teman-teman, di sini ada folder .ssh. Nah, sekarang kita akan ls.ssh. Oke, di sini pada directory .ssh terdapat id_rsa dan id_rsa.pub. Nah, apa artinya? Di sini untuk id_rsa itu merupakan private key dan ini id_rsa.pub itu merupakan public key. Nah, sekarang kita akan copy id_rsa.pub ini ke Debian server. Nah, cara untuk copy id_rsa.pub itu dengan menggunakan perintah ssh, kemudian strip copy, kemudian strip id, kemudian -p, kemudian portnya yaitu 2215, lalu usernya yaitu Cantika, lalu add IP-nya. Ini kita enter. Nah, di sini kita diharuskan untuk mengisi password milik server Debian. Oke, di sini kita sudah berhasil mengkopinya ke server 1 Debian. Oke, ini kita akan coba SSH ke server 1 Debian. Oke, ini kita SSH, kemudian Cantika at 10.10.10.5 -p2215. Kita enter. Nah, di sini kita diharuskan untuk memasukkan password, dimana ini adalah password milik passphrase-nya yang sebelumnya sudah kita buat ya teman-teman. Oke, kita langsung masukkan saja 1, 2, 3, kemudian unlock. Oke, sekarang kita sudah berhasil untuk melakukan SSH ke server 1 Debian dengan menggunakan private key. Oke, sekarang saya akan menjelaskan konsep authorized key. Ini kita buka saja Ubuntu client-nya. Nah, di sini kita sudah berada di server 1 Debian. Kita ls-a. Nah, di sini terdapat directory.ssh, di mana ini tuh adalah folder yang sudah kita copy dari klien Ubuntu. Oke, ini kita tambah terminal. Nah, di sini kita akan ls-a pada klien Ubuntu. Di sini juga terdapat .ssh. Ini kita akan ls.ssh. Oke, di sini tadi itu kita sudah mengcopy id_rsa.pub ke server 1 Debian. Nah, ini kita akan ke server 1 Debian. Di sini kita akan coba masuk. Nah, di sini kita akan coba untuk ls.ssh.
Nah, di sini terdapat authorized keys, di mana ini merupakan hasil copy dari id_rsa.pub. Oke, di sini kita akan masukkan perintah cat, kemudian titik ssh slash authorized underscore case. Kita enter. Nah, di sini terdapat kopian dari file ini id_rsa.pub dari klien Ubuntu. Ini diawali dengan ssh rsa, kemudian a4 b3n, dan juga diakhiri dengan user Cantika klien Ubuntu. Nah, di sini kita juga akan coba untuk masuk ke id_rsa.pub. Ini kita cat.ssh kemudian slash id_rsa kemudian titik pub. Oke, kita enter. Nah, di sini juga sama, diawali dengan ssh strip rsa kemudian a4 b3n dan juga diakhiri dengan Cantika klien Ubuntu. Nah, kita akan masuk ke topologinya. Jadi intinya adalah ini klien Ubuntu sebagai kunci, kemudian ini server 1 Debian sebagai gembok. Jadi supaya kita bisa masuk ke server 1 Debian itu kita harus menggunakan kunci, di mana kuncinya itu terdapat pada klien Ubuntu. Oke teman-teman, sekarang kita akan melakukan konfigurasi public key secara manual. Di sini kita buka topologinya. Nah, ini untuk private key dan public key itu terdapat di klien Ubuntu, di mana public key ini bisa kita copy ke server manapun ya teman-teman. Nah, di sini sekarang kita akan mencoba untuk mengcopy public key ke server 2 Ubuntu secara manual. Nah, di sini kita langsung saja untuk pergi ke Ubuntu client. Nah, di sini kita sudah berada di server 2 Ubuntu. Nah, ini sebelumnya kita akan membuat file, yaitu ini .ssh. Ini kita mkdir titik ssh. Oke. Kemudian di sini kita akan coba untuk ls.ssh. Oke, di sini sudah terdapat authorized case. Nah, kita akan coba cat titik ssh kemudian slash authorized case, kemudian kita enter. Nah, di sini masih belum ada apapun ya teman-teman. Sekarang kita akan mencoba untuk menambahkan supaya di dalam file authorized case itu terdapat ssh rsa kemudian a4 b3n kemudian ini Cantika klien Ubuntu. Nah, bagaimana caranya? Sekarang kita nano.ssh kemudian slash authorized case, kita enter. Nah, di sini masih kosong ya teman-teman. Ini kita copy saja. Kita copy, kemudian ini kita paste ya teman-teman. Oke, di sini kita sudah paste yang A4 B3N, kemudian di sini sudah panjang sekali ya teman-teman. Oke, kita bisa Ctrl X Y enter. Kemudian kita akan cat lagi. Nah, di sini sudah terdapat public key-nya karena kita sudah mengkopinya dari klien Ubuntu. Oke, sekarang kita akan coba untuk SSH dari klien Ubuntu. Ini kita clear. Kita SSH server 2 Ubuntu. Apakah kita sudah menggunakan private key? Ini SSH kemudian Cantika 56 at 10.10.10.6 mp 2213. Kita enter. Nah, bisa teman-teman perhatikan di sini kita tidak menggunakan password dikarenakan kita sudah menggunakan private key. Jadi sekarang kita sudah berhasil meremote server 2 Ubuntu dengan menggunakan autentifikasi
private key dan public key. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk membuat private key dan public key pada host OS. Kemudian kita akan mengcopy public key yang ada pada host OS ke router Debian. Jadi nantinya router Debian ini hanya dibuka menggunakan private key yang dimiliki oleh host OS atau Windows kita. Nah, sebelum itu kita diharuskan untuk mendownload PuTTY Generate terlebih dahulu. Ini saya menggunakan Google Chrome ya teman-teman. Nah, di sini kita baru saja download PuTTY. Oke, ini kita pilih yang paling atas ya teman-teman. Kemudian ini download PuTTY. Lalu ini kita scroll dan ini kita pilih yang PuTTY Gen atau PuTTY Generate. Ini kita pilih yang 64 bit. Kita klik saja. Nah, ini sedang proses. Oke, di sini kita langsung saja buka. Nah, di sini kita pilih saja ini generate. Nah, di sini ada tulisan please generate some randoms by moving the mouse over the blank area. Jadi ini kita gerak-gerakan saja mouse-nya di sekitar sini sampai prosesnya selesai ya, teman-teman. Oke, di sini kita diperlukan untuk memasukkan key passphrase, yaitu password untuk kita saat kita menggunakan private key. Ini saya 123 saja. Nah, kemudian kita klik ini save public key. Nah, di sini untuk penamaannya kita bisa namakan public key. Kita save. Oke, kemudian ini kita save juga private key. Private key. Kita save. Oke, di sini kita langsung saja pergi ke PuTTY untuk meremote router Debian. Ini kita masukkan IP-nya 192.168.137.15. Enter. Oke, kita akan login terlebih dahulu. Di sini kita akan ls-a. Nah, di sini belum ada directory .ssh. Jadi sekarang kita harus membuat directory .ssh-nya terlebih dahulu menggunakan mkdir.ssh. Oke, kita enter. Lalu di sini kita ketik perintah nano.ssh. Kemudian slash authorized keys. Jadi di sini kita akan membuat file authorized keys. Ini kita enter. Oke, di sini masih kosong. Nah, ini akan kita isi dengan public key yang baru saja kita unduh. Ini kita langsung aja ke filenya. Oke, di sini kita bisa buka yang public keys. Kita double klik, kemudian kita pilih notepad. Nah, di sini untuk yang begin sampai komen itu tidak akan kita gunakan, jadi kita hapus saja ya teman-teman. Dan juga ini untuk yang bawah yang NSSH juga tidak akan kita gunakan, jadi kita akan hapus. Nah, lalu di sini itu masih belum menyatu ya teman-teman. Ini kita akan membuat semua komen ini menjadi satu. Kita backpaste. Oke, ini semua komennya sudah menyatu, jadi ini kita tinggal copy saja. Oke, kita Ctrl C. Lalu kita pergi ke PuTTY. Ini kita tempel saja. Nah, di sini komennya sudah kita paste. Sekarang kita langsung saja Ctrl X, Y, enter. Lalu kita akan ls.ssh. Nah, di sini sudah ada authorized keys. Oke, sekarang kita bisa keluar dari PuTTY. Oke teman-teman, sekarang kita akan buka PuTTY-nya lagi. Nah, lalu ini kita masukkan IP-nya 192.168.137.15. Lalu kita pergi ke SSH, kita double klik yang out dan juga kemudian ke
credentials. Lalu ini kita masukkan private key file yang kita miliki. Oke, setelah itu kita pergi ke session lagi, dan ini kita akan save session namanya yaitu router Debian. Oke, kemudian ini kita save. Jadi teman-teman, apabila kita menggunakan private key dan public key di putih, itu kita bisa langsung saja pilih save sessionnya, yaitu ini mau yang default setting atau router Debian. Jadi karena kita akan meremote router Debian, kita pilih yang router Debian. Kemudian kita open. Oke, ini kita login terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah diminta untuk mengisi passphrase for key. Jadi kita sudah berhasil untuk meremote router Debian dengan menggunakan private key dan public key. Ini kita masukkan passphrase-nya, yaitu yang tadi kita buat 1, 2, 3. Kita enter. Oke, sekarang kita sudah berhasil meremote router Debian dengan menggunakan private key dan public key. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk meremote dari host OS ke server 1 Debian dan juga server 2 Ubuntu. Nah, jadi untuk public key dan private key milik server 1 Debian dan juga router Debian itu berbeda. Jika router Debian ini private key-nya sama dengan host OS, sedangkan private key milik server 1 Debian dan juga server 2 Ubuntu itu sama dengan klien Ubuntu. Jika host OS itu tidak bisa terhubung ke server 1 Debian dan juga server 2 Ubuntu, tetapi host OS hanya bisa terhubung ke router Debian. Ini kita bisa cek di cmd. Nah, di sini kita bisa coba ping IP milik Ubuntu server dan Debian server, yaitu 10.10.10.5. Kita enter. Nah, pastinya tidak bisa ya teman-teman. Oke, ini request timeout. Lalu ini kita akan coba titik 6 ke Ubuntu server. Nah, ini juga request timeout. Nah, bagaimana caranya supaya host OS itu bisa terhubung ke Ubuntu server dan Debian server? Oke, sekarang kita langsung saja pergi ke putih. Nah, jadi teman-teman harus bisa meremote router Debian-nya terlebih dahulu. Nah, lewat router Debian, kita bisa meremote Debian server dan juga Ubuntu server. Ini kita bisa SSH, kemudian kita akan meremote Debian server terlebih dahulu ya teman-teman. Titik 5, kemudian min p 2215. Kita enter. Kemudian ini kita yes. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan password karena private key yang dimiliki oleh Debian server dan juga router Debian itu berbeda. Jadi kita harus memasukkan passwordnya. Oke, di sini kita sudah berhasil meremote server 1 Debian. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk meremote ke server 2 Ubuntu dengan menggunakan cara yang sama ya teman-teman. Ini kita klik kanan, kemudian ini kita tambah putih. Ini kita langsung saja pilih router Debian, open. Nah, kemudian ini kita login terlebih dahulu. Lalu ini kita SSH Cantika 56, kemudian IP-nya min p 2213. Kita enter. Yes. Oke, kita masukkan passwordnya. Nah, di sini kita sudah berhasil meremote server 2 Ubuntu. Jadi sekarang kita sudah bisa meremote dari Windows ke server 1 Debian dan juga server 2 Ubuntu dengan menggunakan putih. Yang pertama-tamanya kita akan meremote router Debian terlebih dahulu, kemudian setelah kita meremote router Debian dari putih, kita lanjut untuk remote server 1 Debian dan juga server 2 Ubuntu. Nah, teman-teman, biasanya ketika melakukan remote SSH itu menggunakan username, kemudian password.
Nah, sebenarnya itu adalah cara yang tidak secure atau tidak aman. Oleh karena itu, sekarang kita akan disable password authentication supaya router Debian itu hanya bisa mengakses dengan menggunakan private key dan public key. Oke, sekarang kita langsung saja ke klien Ubuntu. Nah, di sini kita akan masuk ke root terlebih dahulu, sudo su. Oke, kemudian ini kita cd. Nah, lalu kita ketik perintah nano etc ssh kemudian ssh underscore config. Kita enter. Nah, di sini sangat banyak sekali perintah, sedangkan kita akan mencari password authentication. Nah, untuk mempermudah kita untuk mencari perintahnya, kita bisa klik saja Ctrl W. Nah, kita ketik saja perintah yang sedang kita cari, yaitu ini kita akan mencari. Kita enter. Nah, oke, teman-teman, ternyata ada di sini password authentication. Nah, di sini terdapat tulisan yes. Ini kita ubah menjadi no. Kemudian tanda pagarnya kita hilangkan ya, teman-teman. Oke. Nah, di sini kita Ctrl X Y enter. Kemudian kita restart SSH-nya. Systemctl restart SSH. Kemudian kita akan pergi ke router Debian terlebih dahulu. Oke, teman-teman, sekarang kita akan coba SSH lagi ke server 2 Ubuntu. Ini kita ketik saja perintah SSH. Oke, ini kita enter. Kemudian ini kita ketik saja yes. Kita enter. Oke, di sini terdapat permission deny public key password. Jadi, router Debian itu tidak bisa melakukan SSH ke Ubuntu server apabila menggunakan username dan juga password. Jadi, untuk mengakses server Ubuntu dari router Debian itu harus menggunakan public key dan private key. Oke, teman-teman, sekarang kita akan membuat sepasang private key dan public key di router Debian. Kemudian untuk public key-nya akan kita copy ke server 2 Ubuntu. Jadi nantinya server 2 Ubuntu itu memiliki dua public key. Yang pertama yaitu milik klien Ubuntu, kemudian yang kedua yaitu milik router Debian. Dimana ini yang hijau ini itu supaya router Debian bisa meremote server 2 Ubuntu. Oke, sekarang kita langsung saja ke putih. Nah, di sini kita sudah berada di router Debian. Sekarang kita langsung saja akan membuat private key dan public key. Yaitu ini SSH, kemudian strip key gen. Kemudian kita enter. Nah, di sini nantinya filenya akan disimpan di home/cantika/.ssh/id/rsa. Oke, kita enter. Kemudian kita akan membuat passphrase-nya. Ini saya 123 saja. Oke. Nah, kemudian di sini kita akan ls-na. Nah, di sini sudah ada .ssh. Kita akan ls.ssh. Oke, di sini juga seperti biasanya terdapat authorized key id rsa, kemudian id underscore rsa.pub. Nah, kita akan mengcopy id rsa.pub ini ke server 2 Ubuntu. Oke, sekarang kita langsung saja untuk chat, kemudian .ssh/id underscore rsa, kemudian .pub. Kita enter. Nah, di sini kita tinggal copy saja. Kemudian nanti kita akan paste di server Ubuntu. Ini kita Ctrl C. Kemudian di sini kita akan SSH ke Ubuntu server. Nah, di sini kita langsung saja ketik perintah nano.ssh/authorized underscore case. Ini kita enter. Kemudian di sini kita klik kanan saja. Kemudian Ctrl X Y enter. Lalu kita ketik sudo systemctl restart SSH.
Kita enter. Ini kita masukkan password rootnya. Oke, sekarang kita akan exit untuk kembali ke router Debian. Nah, di sini kita akan coba untuk SSH ke server 2 Ubuntu. Ini kita enter. Oke, di sini kita diharuskan untuk mengisi passphrase-nya. Ini sandi passphrase yang sudah kita buat sebelumnya. Kita enter. Oke, sekarang kita sudah berhasil untuk meremote server 2 Ubuntu dari router Debian dengan menggunakan private key dan public key. Oke, di sini kita akan exit terlebih dahulu supaya kembali ke router Debian. Ini kita clear. Nah, di sini ketika kita ingin SSH ke Ubuntu server, di sini kita diharuskan untuk mengisi passphrase-nya terlebih dahulu. Oke, ini kita sudah. Kemudian kita exit. Kemudian kita ingin meremote lagi server Ubuntu-nya. Nah, di sini kita diharuskan untuk mengisi passphrase-nya lagi. Sedangkan sebelumnya itu kita sudah pernah meremote server Ubuntu-nya. Nah, sekarang kita akan membuat supaya passphrase-nya itu bisa tersave. Jadi ketika kita ingin meremote Ubuntu server, kita diharuskan untuk mengisi passphrase. Kemudian ketika kita exit, kita tidak perlu mengisi passphrase-nya lagi. Nah, oleh karena itu kita akan membuat SSH agent dan juga SSH add. Oke, sekarang kita langsung saja ketik perintah SSH strip agent, kemudian slice bin slice bash. Kemudian kita enter. Nah, lalu kita ketik perintah SSH strip add. Kita enter. Kemudian di sini kita diharuskan untuk mengisi passphrase-nya. Ini kita isi ya. Oke, ini sudah. Kemudian kita akan coba untuk meremote Ubuntu servernya lagi. Nah, di sini kita enter. Oke, di sini kita tidak perlu memasukkan passphrase-nya lagi karena sebelumnya itu kita sudah pernah meremote Ubuntu server. Ini kita bisa coba lagi. Ini kita exit. Kemudian kita akan meremote-nya lagi. Oke, di sini kita tidak perlu memasukkan passphrase-nya lagi. Oke, mungkin cukup sampai di sini untuk video kali ini. Saya Cantika Widya Prisa mohon maaf apabila terdapat salah kata ketika menjelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.